Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nanggreni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review buku yang berjudul Issues in Contemporary Islam, Talk Part 1, Permasalahan dalam Pemikiran Islam Kontemporer. Dalam buku ini terdapat 4 bagian pembahasan. Yang pertama yaitu pikiran Islam, yang kedua permasalahan dalam hukum Islam, yang ketiga hak asasi manusia, dan yang keempat pikiran politik. Adapun pendahuluan dalam buku ini yaitu terdapat serangkaian artikel yang berfokus pada isu-isu intelektual dalam konteks Islam yang memandang pada reformasi dan islamisasi pengetahuan. Pemahaman islamisasi pengetahuan telah berkembang sejak tahun 1950-an dan menekankan perlunya memperbarui pemikiran dan konsep Islam serta pendekatan intelektual yang mencakup budaya, interaksi, dan peradaban. Buku ini mengajak umat Muslim untuk merefleksi kembali warisan mereka dan membangun kembali pendidikan Islam untuk menghasilkan individu Muslim yang mampu mereformasi konsep, ide, dan praktik dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar komunitas Muslim dapat berperan aktif dalam mengatasi krisis pemikiran Muslim saat ini dan berkontribusi pada hubungan antar manusia dan pembangunan fondasi keilmuan bersama. Bab-bab dalam buku ini membahas berbagai topik seperti peran ijtihad, masalah imitasi, hak asasi manusia, kesaksian perempuan, dan interpretasi ayat kontroversial dalam Al-Quran. Semua ini mengarah pada upaya untuk mencari solusi atas krisis pemikiran Muslim saat ini dan menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat Muslim. Pesan utama dalam buku ini yaitu pemahaman islamisasi pengetahuan telah membangun kesadaran akan perlunya reformasi dalam pemikiran dan praktik Muslim. Melalui pemahaman yang diperbarui, masyarakat Muslim dapat berperan aktif dalam menjawab tantangan zaman, memajukan hubungan antar manusia, dan membangun fondasi keilmuan bersama yang melibatkan semua umat manusia. Di sini kita akan membahas tentang bagian pertama dalam buku ini, yaitu tentang pemikiran Islam. Yang pertama itu beberapa catatan tentang paradigma pengetahuan Islam dan sekuler. Pengaruh paradigma pengetahuan Islam dan paradigma sekuler positivistik dalam era globalisasi dan dan modernisasi penting, pemikiran sekuler barat yang mendominasi sistem politik dan ekonomi dunia telah mengurangi pengaruh agama dalam pemecahan masalah kontemporer. Ini menciptakan krisis dalam pemikiran Islam dan ketersediaan paradigma pengetahuan yang jelas. Untuk mengatasi ini, gerakan Islamisasi pengetahuan berusaha mengembangkan paradigma pengetahuan Islam yang menekankan tauhid dan wahyu, mengintegrasikan agama dalam kehidupan manusia, dan menghubungkan pengetahuan dengan nilai-nilai tinggi. Tantangan mengintegrasikan visi Islam dengan perubahan global tetap menjadi isu sentral dalam pemikiran umat Islam. Di sini juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu tentang tauhid. Di sini menjelaskan bahwa pandangan Islam tentang pengetahuan dimulai dari konsep tauhid, yaitu kesatuan Allah. Konsep ini mencerminkan atribut pengetahuan Allah yang mutlak. Allah memberikan manusia kemampuan untuk belajar, memberi Adam pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu, dan menginspirasi rasa ingin tahu tentang dunia sekitarnya. Yang kedua itu tentang wahyu yang menjelaskan peran penting wahyu dalam paradigma pengetahuan Islam. Wahyu yang mencangkup Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai sumber pengetahuan yang melengkapi pemahaman alam semesta. Selain itu, wahyu juga berperan dalam bentuk keyakinan, pemikiran, pandangan dunia, dan konseptualisasi manusia. Paradigma pengetahuan Islam menghormati sumber dan metode pengetahuan lainnya seperti akal, panca indera, dan pengalaman. Hubungan erat antara pengetahuan dan nilai juga ditekankan dan aktivitas intelektual dianggap sebagai tanggung jawab agama dan sosial. Selanjutnya yaitu tentang membersihkan metodologi dari elemen negatif, di mana paradigma pengetahuan Islam menjaga dan spekulasi, mengedepankan wahyu dan alam semesta sebagai sumber pengetahuan, dan menekankan kerendahan hati. Tauhid mengaitkan pengetahuan dengan kenabian, universalitas, dan etika, mendorong pemikiran terbuka, partisipasi komunitas, dan menghindari monopoli. Ini menjaga relevansi pengetahuan dan bertujuan untuk meningkatkan masyarakat sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah. Ini adalah perbedaan dengan paradigma positivistik sekuler. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang menuju alternatif Islam dalam pemikiran dan pengetahuan. Pendahuluan ini menggarisbawahi
urgensi menghadapi tantangan intelektual yang dihadapi umat Islam saat ini. Transformasi budaya diperlukan untuk mengatasi permasalahan akut dan membentuk kebijakan yang tepat. Pemahaman tentang kondisi pemikiran, pengetahuan, sistem pendidik, dan budaya di dunia Arab dan Muslim saat ini juga akan disajikan. Adapun poin-poin utama dalam pembahasan ini yaitu keadaan pemikiran saat ini, di mana dalam mengkaji keadaan pemikiran saat ini di kalangan umat Muslim, tiga pendekatan dasar yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama pendekatan otentik atau tradisionalitas yang pada dasarnya menganggap pemikiran tradisional umat sebagai otonom dan mampu dipresentasikan dengan sangat sedikit atau tanpa perubahan. Yang kedua yaitu modernis yang memandang pemikiran bahwa kontemporer dan pandangan dunianya, misalnya konsep-konsep tentang eksistensi, kehidupan, dan kemanusiaan sebagai universal dan tanpa itu semua budaya dan peradaban modern tidak dapat dibangun. Yang ketiga tentang pendekatan eklektik yang berpendapat bahwa seseorang harus memilih dari pemikiran tradisional apa yang paling baik dan dari pemikiran kontemporer modern yang dianggap dan terbukti benar. Selanjutnya tentang keadaan pengetahuan saat ini, di mana di dunia Islam saat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada Islam sosial, teknis, dan terapan kontemporer yang mengendalikan organisasi dan fungsi semua aspek kehidupan modern. Yang kedua, pengetahuan yang Muslim menggambarkan sebagai syariah yang berkaitan dengan hukum Islam atau asuli yang berkaitan dengan dasar-dasar Islam. Pengetahuan ini dapat dibagi lagi menjadi pengetahuan tujuan dan pengetahuan sarana. Para ahli klasifikasi dan katalog memasukkan keduanya dalam kategori al-ulum al-naqliyah yang berarti pengetahuan yang ditransmisikan. Adapun pembahasan selanjutnya itu tentang keadaan pendidikan Muslim saat ini, di mana sistem pendidikan utama ada dua, yaitu sistem Islam tradisional dan sistem sekuler. Selanjutnya tentang peradaban saat ini negara ummah. Dalam konteks saat ini, dunia Muslim menghadapi tantangan serius. Sistem pendidikan di dunia Muslim umumnya terbagi menjadi dua, yakni sistem Islam tradisional yang terbatas dalam cakupan dan sistem sekuler yang mendominasi dan menghasilkan pemimpin intelektual, politik, dan sosial. Adanya dualisme ini menyebabkan pembelahan dan konflik dalam umat Islam. Kesulitan ini memerlukan perubahan fundamental dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Selanjutnya tentang menuju alternatif Islam. Terdapat tiga pendekatan pemikiran utama saat ini, yaitu tradisional, modernistik, dan eklektik. Sistem pendidikan di dunia Muslim terbagi menjadi dua, yaitu sistem Islam tradisional dan sekuler yang lebih dominan yang telah mengakibatkan pembelahan dan fragmentasi di antara umat Muslim. Selanjutnya tentang menuju strategi untuk pengetahuan, di mana perlunya pendekatan budaya yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, terutama dalam pendidikan ditekankan. Studi tentang peradaban Islam dan ajaran Al-Quran dan hadis dalam konteks sosial dan kemanusiaan perlu ditingkatkan. Pembahasan selanjutnya dalam buku ini yaitu tentang rekonstruksi pikiran Muslim atau Islamisasi pengetahuan, di mana Islamisasi pengetahuan dapat dipahami sebagai proyek budaya dan intelektual yang bertujuan untuk memperbaiki proses berpikir dalam masyarakat. Islamisasi pengetahuan merupakan upaya proses untuk merestrukturisasi pikiran umat Islam agar dapat kembali melakukan ijtihad dan kembali ke dharmanya sendiri. Pembahasan ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat membantu membangun pemahaman dan komunikasi antara pengetahuan dan nilai-nilai. Ini diharapkan bahwa melalui Islamisasi ilmu pengetahuan, umat Muslim dapat menjadi pembawa petunjuk dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya tentang Islamisasi pengetahuan kemarin dan hari ini. Di sini membahas tentang pendekatan Islamisasi pengetahuan sebagai pandangan metodologis dan intelektual
yang ingin memahami pengetahuan dan perspektif Islam. Ini muncul sebagai respon terhadap kehilangan intelektual Muslim ke Barat. Pendekatan ini bukan ideologi, tetapi upaya metodologis untuk menggali pengetahuan dan perspektif Islam. Meskipun diterima dengan baik, ia juga menghadapi kritik dan pemahaman yang salah. Kesimpulannya, Islamisasi pengetahuan adalah usaha awal untuk mereformasi pemikiran Muslim dan berpartisipasi dalam mengatasi krisis pemikiran global. Di sini juga memiliki pembahasan tentang realitas dan pentingnya Islamisasi pengetahuan, di mana Islamisasi pengetahuan sebagai pendekatan intelektual dan epistemologis dalam Islam. Islamisasi pengetahuan dianggap sebagai sisi intelektual dan epistemologis dalam Islam yang dimulai dengan Nabi Ibrahim dan diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Aspek epistemologi Islam pertama kali muncul dalam ayat-ayat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah karena Tuhanmu Maha Pemurah, Dia mengajar dengan pena mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Adapun terdapat dalam Quran surah Al-Qalam ayat 1-2 yang artinya nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Ada juga yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-3 yang artinya yang Maha Pemurah, yang mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, dan mengajarkannya berbicara. Dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa manusia diperintahkan untuk melakukan dua jenis pembacaan yang berbeda dan memahami posisinya dalam alam semesta dengan memahami bagaimana kedua pembacaan tersebut saling melengkapi. Inti dari Islamisasi pengetahuan adalah pemahaman yang seimbang antara wahyu Al-Quran dan pengetahuan alam semesta, dan hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran serta ilmu sosial dan humaniora yang bisa melaksanakannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang 6 pandangan atau wacana. Di sini mencakup inti perhatian dalam upaya Islamisasi pengetahuan yang terdiri dari artikulasi paradigma pengetahuan Islam, mengembangkan metodologi Al-Quran, metodologi untuk menangani Al-Quran, metodologi untuk menangani Sunnah, meninjau kembali warisan intelektual Islam, dan menangani warisan intelektual Barat. Selanjutnya ada tentang Islamisasi pengetahuan usaha, di mana terdapat 3 tujuan utama dalam Islamisasi pengetahuan, yaitu mengembalikan hubungan antara pengetahuan dan nilai-nilai, menciptakan interaksi antara pembaca wahyu dan pembacaan eksistensial nyata, serta memecahkan masalah akhir dalam filsafat ilmu pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Islamisasi metodologi dari ilmu perilaku, di mana di sini dibahas tentang krisis intelektual dalam umat Islam dan pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah ini. Krisis intelektual mengganggu pemahaman dan perencanaan umat Islam dan hubungan antara pemikiran rasional dan wahyu terpengaruh. Pengaruh budaya Barat dianggap sebagai kolonialisme intelektual. Di sini juga memiliki pembahasan yaitu tentang ilmu syariah, di mana eh, pemisahan pengetahuan di mana pemisahan pengetahuan dalam sejarah Islam dipengaruhi oleh kolonisasi Barat. Islamisasi pengetahuan diperlukan untuk mengatasi pemisahan ini dan menyatukan sistem pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Penulis juga menekankan perlunya merevisi pendidikan dalam bidang-bidang yang dikenal sebagai studi syariah dan memperluas kurikulum dengan ilmu sosial dan humaniora. Institusi akademik harus didirikan untuk melakukan penelitian dan studi dalam rangka mewujudkan Islamisasi pengetahuan. Oke, selanjutnya adapun kesimpulan dari buku ini yaitu menekankan pentingnya pemahaman Islam yang mendalam dan pembaharuan pemikiran Islam. Dalam buku ini juga mengingatkan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai landasan universal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan moral bagi dunia. Buku ini juga mendorong dialog antara peradaban dan mengingatkan bahwa pendidikan Barat seharusnya mencakup pemahaman yang lebih baik tentang peradaban non-Barat. Hal ini diharapkan dapat membawa pada pemahaman yang lebih baik antara peradaban yang berbeda dan mempromosikan perubahan budaya global yang positif.
Pentingnya pemahaman Islam yang mendalam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ditekankan sebagai kunci untuk memenuhi peran umat Islam sebagai khalifah di bumi dan menghadapi tantangan global saat ini. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan dalam review buku ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.